Pada saat ini kami kedatangan seorang ketua dari UMKM. Sukmania semua, saya Rudi Morodi, Ketua Asosiasi UMKM Kota Depok. UKM itu yang memberikan dampak positif bagi ekonomi yang paling besar saya rasa Pak di Kota Depok ini. Saat ini jagoan lah kalau menurut saya yaitu ultramikro. Nah itu mereka yang betul-betul sebetulnya membangkitkan ekonomi dan sangat kuat Pak. Itu pantang menyerah. Bagaimana sih perizinannya? Kira-kira modalnya berapa sih kalau mau mulai usaha UMKM ini? Insya Allah ada bantuan dari BPR Sukma nih. Yang paling penting modalnya harus mengerti tentang keuangan Pak. Jadi jangan langsung nyebur nih. Reseller sendiri sebetulnya itu bisa tidak menggunakan modal Pak. Untuk menjadi UKM ini sebetulnya nggak harus dengan modal uang. Nggak perlu lulusan dari mana untuk memulai UMKM. Ya BPR Kemang Sukma ini saya ternyata sudah banyak dipakai juga sama teman-teman ya. Halo Sukmania, apa kabar? Kembali lagi bertemu di Bang Sukma Podcast. Pada saat ini kami kedatangan seorang ketua dari UMKM, Bapak Rudi. Selamat datang Pak Rudi sebagai Kepala Ketua Asosiasi UMKM Kota Depok. Sukmania, langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Rudi. Pak Rudi, apa kabar Pak? Ya baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Oke Pak. Jadi langsung aja ya Pak ya. Boleh, Buat Sukmania ya. pada tahu nih. Tadi kan saya penjelasannya UMKM. Iya betul. Nah mungkin Sukmania ada yang belum tahu nih. UMKM itu kepanjangan dari apa sih Pak? Iya. Bisa dijelaskan Pak? Boleh ya. Terima kasih ya Sukmania semua. Saya Rudi Morodi, Ketua Asosiasi UMKM Kota Depok. Kebetulan kami membina di 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Sekarang anggotanya sekitar 20.000 orang yang tercatat di Asosiasi UMKM Kota Depok yang terdiri dari usaha kuliner, craft, jasa dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa ke depannya lebih bagus lagi. UMKM adalah usaha kecil, mikro, menengah ya Pak ya. Kebetulan sekarang ini UMKM di Depok ini sedang menjamur dan sedang giat untuk merasakan perbaikan ekonomi ke depannya. Oke. Jadi UMKM itu usaha menengah, kecil, mikro. Iya, usaha mikro, kecil dan menengah. Mikro, kecil dan menengah ya. Ketuk-ketuk juga nggak apa-apa. Ya ada juga ultra mikro Pak. Ultra mikro ya. Iya, Oke. ultra mikro. Tadi kan Bapak udah jelasin tuh Pak, anggotanya 20.000 ya Pak ya. Betul. Sebagai itu kepala atau ketua di Depok saja gitu ya Pak ya. Iya, kebetulan Di Depok saja, ada ketua di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan juga ada. Kebetulan yang di tingkat kotanya saya. Jadi ketumnya lah, ketua Iya, umumnya gitu ya Pak ya. Seperti itu Pak. Oke Pak. Terus bagaimana peranan UMKM saat ini Pak? Terutama kan kemarin kita habis kena pandemi COVID-19 tuh Pak. Itu lagi pada tiarap semua nih Pak. Nah sekarang kan sudah mulai normalisasi nih. Betul. Nah peranan UMKM menurut Bapak sebagai kepala atau ketua itu saat ini bagaimana Pak UMKM? Iya memang UKM sudah 2 kali diuji ya Pak. Ya di tahun 98 juga di mana waktu itu ada krisis moneter. Nah kemarin di tahun 2020 sampai 2022 itu kita di mana kena pandemi COVID yang memang pengaruhnya sangat besar bagi para pelaku UMKM ya, karena memang kita ada keterbatasan untuk transaksi, kemudian juga banyak ditutupnya tempat-tempat makanan, kuliner. Nah di situ memang menjadi berat buat kami sebagai pengusaha di bidang UMKM, tapi ya alhamdulillah UKM masih tetap bertahan, bahkan saat ini mungkin UKM itu yang memberikan dampak positif bagi ekonomi yang paling besar saya rasa Pak di Kota Depok ini. Wah jadi luar biasa ya Pak ya. Iya, betul. Justru di saat COVID masih tetap bisa bertahan,
apalagi saat sekarang gitu ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan lebih bisa memaju nih ke depannya. Gitu ya Pak ya. Iya. Terutama kuliner gitu ya Pak ya. Kuliner. Kalau mungkin dulu kuliner agak tiarap gitu ya Pak ya. Betul. Dengan adanya Covid. Ya, ya karena kan? pengaruhnya terlalu besar di situ. Terlalu Pak. besar ya. Iya. Tapi sekarang para wisata juga sudah Mulai ada bangkit. perbaikan, bangkit lagi, apalagi kuliner gitu ya Pak ya. Betul. Nah, oke. Sekarang UMKM itu kan tadi Bapak bilang usaha mikro, Kecil menengah. kecil, menengah. Nah, itu cakup bidang apa aja sih itu Pak? Biar Sukmania pada tahu gitu Pak. UKM ini ada banyak membidangi ya Pak, terutama kuliner, craft, jasa, juga fashion, dan ada juga mungkin perbengkelan sebagian seperti itu ya. Dibagi atas ada yang memang produsen, ada juga yang sifatnya reseller. Reseller itu yang memang mereka hanya menjual, tidak produksi. Tapi kalau yang kita bina itu lebih banyak yang ke arah produksinya Pak, produsennya. Terutama kuliner. Dan di situ juga ada bagian-bagian masing-masing. Mereka ada yang craft, memang punya, ada rajut gitu ya Pak. Ada yang memang kuliner juga dibagi-bagi, ada yang catering, ada yang memang makanan kering, ada yang memang makanan mode siap saji dan segala macam. Pokoknya banyak sekali jenisnya di UMKM. Oh, banyak sekali jenisnya Banyak ya Pak sekali ya. Pak. Nah, jadi Sukmania yang termasuk yang dibilang oleh Pak Rudi tadi itu semua mencakup UMKM. Jadi kalau UMKM itu mungkin range-nya berapa nih Pak? Apakah bisnisnya 1 miliar udah termasuk UMKM ataukah gimana Pak? Biar Sukmania pada tahu Pak. Iya, saat ini memang untuk UMKM sendiri nih yang pengusaha juga jadi turun nih Pak. Jadi karena 500 juta ke bawah ini masih dianggap UMKM penghasilannya. Kalau lebih kecil lagi namanya ultramikro. Ultramikro itu biasanya pada teman-teman kita yang hebat, yang kuat, yang tidak pernah kena masalah perekonomian, dia tidak jarang dilihat oleh pemerintahan dan mendapat bantuan. Nah itu mereka yang memang saat ini jagoan lah kalau menurut saya, yaitu ultramikro. Ultramikro itu tukang gado-gado, tukang nasi uduk yang di sekolah, tukang gorengan. Nah itu mereka yang betul-betul sebetulnya membangkitkan ekonomi dan sangat kuat Pak. Itu pantang menyerah sampai saat ini tuh. Wih, luar biasa ya Pak ya. Betul. Di Covid aja dia bisa survive, apalagi di sekarang ya Pak ya. Iya, karena memang mereka tidak perlu permodalan yang besar, tapi rutinitas pendapatannya tiap harinya lancar Pasti, Pak. gitu ya, Pasti lancar itu. ya. Oke. Terus Pak, nih kalau Sukmania nih ada yang mau memulai usaha di bidang UMKM, berhubung kita kedatangan ketuanya nih, kita langsung tanya aja. Iya. Bagaimana sih perizinannya, Pak? Iya, kalau untuk Sukmania ada yang mau ikut bergabung di UMKM, itu mendaftar dulu di UMKM tingkat kelurahan Pak. Nah nanti dari tingkat kelurahan mereka bisa gabung ke tingkat kecamatan. Nah setelah itu otomatis mereka jadi anggota UKM Depok namanya Pak. Gitu. Oh gitu ya Sukmania ya, jadi prosesnya seperti itu, bisa datang langsung, nanya-nanya dulu juga bisa ya Pak ya, Boleh, ke ya. tingkat kelurahan, nanti bisa langsung diarahkan sesuai dengan bidangnya gitu ya Pak ya. Bidangnya masing-masing. Oke, Karena terus ada ketua kelurahan, ada ketua Oh. UKM tingkat kelurahan, ketua UKM tingkat kecamatan ada. Oh jadi tenang aja Sukmania, kalau memang kita mau mulai usaha UMKM yang mikro, apalagi yang mikro, datang saja ke kelurahan, nanti di kelurahan ada bidangnya gitu ya Pak ya. Betul. Bisa nanti disosialisasikan, dibantu Sukmania jika mau memulai usaha UMKM. Nanti ada yang urus untuk NIB-nya, untuk PIRT-nya, laik sehatnya, sampai halalnya nanti ada teman-teman yang memang khusus membantu perizinannya. Oke, jadi tenang aja Sukmania, datang saja ke kelurahan, ya kan, langsung nanti segala persyaratan yang diperlukan itu akan ada menangani bidang khusus untuk situ, gitu ya Pak ya. Betul, Pak. Terus Pak, kira-kira modalnya berapa sih kalau mau memulai usaha UMKM ini, gitu Pak? Tadi kan kita ngomong perizinan nih, sekarang kita ngomong modalnya kira-kira berapa? Mungkin sesuai dengan range-nya kali Pak. Kalau misalnya dia dagang bakso keliling, atau kalau mungkin dia mau buat stand khusus butuh satu ruangan untuk jualan bakso misalnya gitu. Kira-kira mulai dari berapa Pak yang bisa memulai? Iya, kalau untuk mereka sebagai produsen biasanya harus ada keahlian Pak. Mereka harus punya keahlian. Biasanya yang pemula itu mereka dilatih dulu Pak. Dilatih produk olahan, dilatih untuk istilahnya apa sih yang mau mereka pasarkan ke depannya atau menjadi produk unggulannya yang memang mereka paham. Nah, karena banyak tahapannya, nanti ada packagingnya, ada pelatihan layak sehatnya, bahkan nanti mungkin insya Allah ada bantuan dari
BPR Sukma nih ada pelatihan manajemen keuangan. Amin. Karena yang paling penting itu ketika UKM mau masuk ke ranah usaha, yang paling penting modalnya harus mengerti tentang keuangan, Pak. Nah, karena dia harus menghitung HPP, harus menghitung marginnya, harus menghitung bebannya, kan gitu ya Pak ya. Itu yang paling penting. Jadi jangan langsung nyebur nih. Harus punya modal, minimal modal mengerti tentang manajemen keuangannya. Oke. Nah, ini Sukmania ya. Jadi jangan terpaku modal itu duit gitu ya Iya, Pak ya. betul. Jadi modal itu kita harus punya skill dulu nih. Betul. Iya kan? Contohnya tadi HPP, harga pokok penjualan. Ya, produksi. Jangan produksi ya. Jangan ibaratnya kita jualan martabak, modalnya 10.000, terus kita bisa jual 15.000, untungnya 5.000. Nggak semudah itu ya Pak ya. Karena ada beban-beban lain. Ada beban listrik, telepon, sewa tempat, gaji, itu semua harus dihitung. Iya. Gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kalau untuk yang reseller sendiri, sebetulnya itu bisa tidak menggunakan modal, Pak. Oh gitu. Bisa. Bahkan nanti teman-teman yang sudah produksi itu, yang produsen itu bisa menitipkan produknya. Jadi hanya menjadi marketing gitu ya. Nah, itu banyak terjadi sekarang, Pak. Dan itu hebat-hebat, Pak. Hebat-hebat. Mereka bisa ambil produk dari temannya, kemudian jual. Jadi untuk menjadi UKM ini sebetulnya nggak harus dengan modal uang, tapi ketika dia sudah bisa, nah itu baru mereka bisa mau produksi sendiri kah, atau mau melanjutkan yang lebih besar lagi sebagai reseller yang lebih besar lagi, ya nanti minta tolong sama Bapak Henry Bang untuk Sukma. biar mendukung permodalannya. Gitu. Amin, amin. Jadi intinya tuh kita nggak harus keluar modal Sukmania, ya. Jadi semacam kayak calo pun bisa gitu ya Pak ya. Broker. Ya reseller bahasanya reseller. Bahasanya reseller ya. Jadi Sukmania tenang aja. Kalau kita memang ada usaha, di situ pasti ada jalan. Pasti. Ya kan gitu kan. Apalagi dengan podcast kita kali ini, kita mau mencoba membuka jalan pengetahuan bagi Sukmania yang ingin memulai usaha UMKM. Gitu ya Pak ya. Nah tadi kan kita udah ngomongin Pak, perizinannya sudah, UMKM itu apa juga sudah. Nah sekarang kendalanya nih Pak, biar Sukmania tahu Pak, kita persempit aja dulu Pak ya. Mungkin karena terlalu banyak UMKM, kita persempit mungkin kuliner kali Pak ya. Betul. Nah kalau masalah kuliner ini kira-kira kendala yang dihadapi pengusaha UMKM ini apa nih Pak? Iya sebetulnya kendala yang dihadapi UMKM saat ini pertama ketersediaan bahan produksi, bahan baku ya Pak, yang selain ketersediaannya harganya yang stabil mungkin nggak gitu? Ya harus stabil, kadang mahal, sulit dicari gitu kan ya. Nah ini kita ingin kedepannya ada peran pemerintah ya untuk menstabilkan harga, terus menstabilkan bahan produksinya akan selalu ada, karena disinilah perannya pemerintah sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM agar pelaku UMKM bisa bersaing dengan produk pabrikan. Ya contoh kalau cabai lagi mahal, kita ikut mahal kan gitu ya Pak ya. Iya. Kalau telur yang sekarang menjadi bahan kebutuhan pokok produksi bagi para pelaku UMKM yang harganya tidak bisa dikendalikan kan ya. Betul. Terus daging ayam, ya mungkin minyak dan segala macam yang memang itu menjadi produk bahan baku inti bagi produksi produk UMKM. Nah ini yang sebetulnya kita butuh ya menjadi kendala besar ketika itu tidak tersedia, bahkan mungkin harganya yang mungkin mahal sehingga produk UMKM mahal. Nah kalau pabrikan mereka kan bisa menyimpan Pak. Nah di sini juga perlu pelatihan bagaimana caranya menyimpan produk-produk seperti cabai ya kan. Itu kan perlu juga ada pelatihan tentang bagaimana pengawetan barang, bukan pengawetan dalam artian menahan kebusukan bukan, tapi biar bagaimana bertahan waktunya lebih lama sehingga UKM kan bisa belinya lebih banyak, terus produksinya dan tidak terganggu dengan fluktuatif harganya pasar gitu ya. Jadi kendala produksi, kemudian kendala pemasaran, kendala permodalan itu menjadi PR nih. Betul, gitu ya Pak ya. Juga memang ya dapur produksi bersama Pak ini penting Pak. Oh gitu. Karena apa tuh Pak produksi dapur bersama maksudnya apa nih biar Sukmania tahu nih? Iya karena sebagian besar para pelaku UMKM nih kadang-kadang kan fasilitas ya infrastrukturnya atau tempat produksinya nih bisa jadi tidak layak untuk mendapatkan halal, untuk mendapatkan izin BP POM. Di sini penting sekali adanya dapur bersama yang memang dapur tersebut sudah dinyatakan halal.
secara alur produksinya gitu. Sehingga nanti teman-teman yang kondisi saat ini masih ngontrak, masih dapurnya belum dianggap layak, tapi sebetulnya mereka istilahnya produksinya bagus. Nah, ini kan bisa masuk di dapur bersama. Sehingga mereka hanya datang, terus kemudian barang disediakan di situ dengan harga yang boleh dikatakan wajar lah dan bersaing. Nah, terus mereka produksi dengan alat-alat yang sudah disediakan, keluar produknya sudah bisa langsung dijual kan gitu. Jadi istilahnya sudah halal juga. Terbantu ya. Terbantu dengan rumah itu iya. ya. Oke. Nah, terus prospek UMKM di masa yang akan datang, terutama nih kan kita tahu nih ibu kota negara kan IKN ini kan mau pindah nih Pak. Menurut Bapak sebagai ketua nih, apakah ada dampaknya nih Pak? Atau memang malah makin tumbuh subur gitu Pak dengan IKN pindah ini Pak? Gimana Pak? Yang pasti pelakunya akan lebih tumbuh subur Pak. Tumbuh subur nah, ya? Ya kalau pelakunya ya. Tapi persaingannya akan lebih berat. Ya gitu. Karena pastinya ketika di Jakarta sudah dipindah ibu kota, maka Jakarta bukan lagi sebagai kota transaksi, bukan kota bisnis ke depannya menurut saya. Nah, itu akan beralih. Bahkan yang tadinya jualan di Jakarta ini karena sebagian sudah pindah ke ibu kota, itu akan lari ke daerah pinggiran ibu kota untuk termasuk Depok dong. Termasuk Depok. Oh, berarti Depok tumbuh dong Pak? Tumbuh pelaku usahanya usahanya. Karena pedagang yang lari ke sini kan gitu ya. Otomatis nanti kesiapan UMKM pun harus betul-betul mampu bersaing. Nah, ini yang harus betul-betul UKM persiapkan diri untuk bersaing karena kedepannya makin banyak pembeli tapi makin banyak juga pedagangnya. Karena yang tadinya bertarung di Jakarta karena banyak kantor di sana, banyak kantor pemerintahan, terus ya segala macam biasanya kemudian kan pindah. Pangsa pasarnya pindah, mau nggak mau pindah. Dia harus mau ini nggak dong. mau Tangerang, Bekasi, Depok. Ini di sini kita mesti siap untuk bersaing karena saya yakin ya UKM yang di Jakarta ini ya sudah lebih tinggi jam terbangnya gitu ya, dan mereka sudah siap menghadapi ekonomi seperti di Jakarta kemarin. Jadi Depok harus betul-betul punya UMKM yang memang siap bersaing dengan UKM yang datang dari Jakarta. Tapi kalau ketumnya Pak Rudi mah udah pasti jauh lebih siap nanti ya kan gitu ya Pak Rudi ya, UMKM ya. Harus siap Pak. Harus siap ya. Oke Pak, ini berarti kan tadi kita ngomongin antisipasi kalau IKN pindah. Sekarang target UMKM nih Pak di masa yang akan datang menurut Pak Rudi gimana Pak? Iya, target UMKM ya sebetulnya memang meningkatkan ekonomi yang lebih baik Pak. Yang jelas itu juga harus menciptakan lapangan pekerjaan ya, karena saya yakin ya dengan UKM yang memang betul-betul bisa mandiri ke depannya ini pasti berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, terus untuk PAD bagi pemerintah ya, pendapatan asli daerahnya dari pajak dan segala macamnya insya Allah itu akan bisa masuk ya dari UKM sebagian besar gitu ya Pak. Terus penciptaan pekerjaan juga saya yakin akan lebih banyak. Karena di teman-teman kita terutama catering itu kadang-kadang satu UMKM bisa punya 5 sampai 10 tenaga kerja, Pak. Oh, satu UMKM. Ya, dan itu betul-betul bisa menyerap ibu-ibu rumah tangga, Pak. Yang nggak perlu pakai ijazah gitu kan. Iya. Nah, ini kan penting, Pak. Nah, di sanalah kendala kita. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang memang sudah menyerap tenaga kerja dari ibu-ibu rumah tangga. Seperti itu, Pak. Jadi Sukmania, tenang aja ya. Kita nggak perlu ijazah. Iya. Nggak perlu lulusan dari mana untuk memulai UMKM kan gitu ya Pak ya. Betul Pak. Cukup kita pertama harus punya skill dulu ya Pak ya. Pasti. Harus punya skill kayak tadi paling gampang itu menghitung HPP lah. Betul. Ya, bagaimana supaya kita tahu yang kita jual ini menguntungkan atau tidak. Betul. Habis itu baru kita punya wawasan dulu lebih. Iya. Ya, untuk pemasaran. Iya. Baru habis itu permodalan gitu. Betul. Ya Pak ya. Nah, yang paling penting itu Pak istilahnya apa yang sekarang kan banyak tren makanan-makanan ya viral gitu ya Pak. Betul waktunya cuma sesaat. Tapi saya rasa UKM harus lebih mengerti bahwa apa yang dia pasarkan adalah apa yang memang diminati oleh masyarakat. Nah, itu yang paling penting. Jadi ketika mereka jual masyarakat terima. Karena banyak juga kan produk-produk yang memang sebetulnya produk khusus ya yang memang ketika dipasarkan masyarakat belum familiar tentang itu gitu. Pak. Oke, terus Pak, ini Bapak kan sebagai ketua ya Pak ya di UMKM nih. Mau nanya nih Pak, apa sudah ada BPR yang masuk Pak melakukan kerjasama dengan UMKM khususnya di Kota Depok Pak? Iya,
Ya, BPR Kemang Sukma ini ternyata sudah banyak dipakai juga sama teman-teman ya. Ya, alhamdulillah sudah bisa membantu terutama ya teman-teman yang memang punya usaha yang sudah lebih besar. Ya, saya juga berharap nantinya teman-teman yang saat ini menemukan kegalauan ya Pak ya, yang boleh dikatakan sistem usahanya event atau keproyekan atau PO gitu ya Pak ya. Itu kan kadang-kadang yang namanya kita usaha mikro itu kan tidak memiliki modal yang besar. Sedangkan kadang-kadang kita juga tidak bisa menghindari supply barang yang pembayarannya bertahap atau ada tempo. Sedangkan order juga kita nggak bisa tolak. Iya dong. Di mana ketika pembayaran belum masuk, order sudah masuk lagi. Nah sebetulnya sangat dibutuhkan Pak pembiayaan yang sifatnya dalam waktu singkat lah seperti itu. Jadi request by order gitu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan BPR Sukma bisa membantu itu Amin, Pak. amin. Ya jalan keluar bagi UKM karena kalau kita ke perbankan biasanya ada jeda waktu, bahkan kadang-kadang kalau kita sudah pinjam di satu bank kan untuk pinjam lagi nggak bisa, harus selesai dulu kan gitu. Ya mudah-mudahan ada solusi dari BPR Sukma ini. Siap Pak. Jadi Sukmania tadi seperti Pak Rudi jelaskan bahwa di UMKM ini juga BPR Sukma sudah ikut. Ya, ada betul. beberapa UMKM yang dibiayai oleh BPR Sukma. Daripada pusing-pusing mau minjem kemana, caranya gimana, datang aja ke BPR Sukma. Kan gitu ya Pak? Iya betul. Udah gitu dekat lagi ya. Dekat lagi. Oke Pak, tadi kan kita udah ngomongin asosiasi nih Pak. Iya betul Pak. Kayaknya nggak afdol kalau ngomongin usaha pribadi Bapak sendiri nih, biar Sukmania tahu kan gini kan. Jadi usaha pribadi Pak Rudi sebagai ketua UMKM itu ada apa aja Pak? Kalau Sukmania bisa tahu, apakah di kuliner juga, mungkin atau di otomotif juga ada, atau di mana gitu Pak? Biar Sukmania punya wawasan, oh ternyata UMKM nggak cuma jualan bakso doang di sekolah gitu, enggak gitu Pak. Silakan Pak. Iya, Sukmania saya kebetulan memang sangat cinta dengan kuliner. Jadi usaha saya sebagian besar kuliner. Tapi untuk usaha inti saya lebih kepada pengadaan bahan baku seperti daging, ayam, ikan, seperti itu yang memang saat ini saya jalankan. Saya ada gudang untuk pengadaan di daerah Tapos di Jalan Gang Kecapi, di gudang ikan awan namanya. Ya itu nanti teman-teman bisa main ke sana, bisa berkumpul, mungkin Bapak Direktur ini juga bisa datang ke sana ya Pak Hendri ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa ngobrol tentang usaha lagi, lebih besar lagi di sana. Saya juga ada program namanya Jualan Jualin, di mana saya melibatkan reseller dari teman-teman UMKM juga Pak. Oh gitu. Jualan Jualin itu maksudnya kita menjual produk yang kita punya, bahan baku bagi produksi UMKM, bahan baku pangan, terus kemudian kita jualin produk teman-teman. Jadi teman-teman yang punya produksi entah makanan kering, frozen food dan segala macamnya, itu melalui kita bantu jualin. Baik secara online maupun offline, seperti itu Pak. Oke. Sukmania, jadi kalau ada suatu produk UMKM-nya yang ingin dibantu dijual, Bisa titip tempat saya. bisa titip ke tempat Pak Rudi, namanya Jualan Jualin. Iya, Itu ya Pak ya, betul, Jualan Pak. Jualin ya. Nanti ada kan infonya di sini. Iya. Oke. Terus Pak, Bapak bilang ada 20.000 anggota. Nah, yang setahu, mungkin Sukmania juga ada tahu, ya kan? Ada asosiasi UMKM, ada juga komunitas UMKM. Nah ini bedanya asosiasi mana, bedanya Sukmania dengan komunitas UMKM apa sih Pak? Iya, kalau asosiasi UMKM itu struktur Pak yang memang menangani UMKM dari berbagai jenis produksi ya Pak ya. Dan itu terstruktur dari mulai dinas DKUM, terus kecamatan dan kelurahan secara terstruktur. Ada lagi komunitas, semuanya komunitas rumah rajut. Nah, mereka adalah kumpulan dari para perajut di Kota Depok. Gitu. Terus ada lagi Kulin. Nah, itu mereka ya memang khusus kuliner. Oke. Ada lagi IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi ada IPMI, lebih macam-macam. terfokus ke satu usaha gitu ya Pak ya. Ke profesionalnya Pak. Ada Asosiasi Pengusaha Jasa Boga. Nah itu hanya kumpulan tukang-tukang catering. Tukang catering. Nah jadi dari situ sebetulnya lebih memudahkan orang untuk
tahu Pak. Tahu ya. Kalau mau tahu catering yang mana sih, nah tinggal hubungin ketua PPJI namanya. Komunitasnya Persatuan, ya pengusaha jasa boga. Kalau yang untuk rajut, mau pesan rajutan, nah tinggal hubungi yang namanya rumah rajut. Jadi itu sudah masing-masing profesi Pak, seperti itu. Terus kalau Sukmania pingin tahu nih, kira-kira ada nggak sih Pak event atau misalnya pameran yang UMKM lakukan di Depok gitu Pak? Kalau misalnya ada gitu, mungkin ada pingin tahu Sukmania, apakah kalau pingin tahu kemana nih Pak gitu loh Pak? Oh iya Pak, itu Sukmania bisa bergabung ke tingkat kelurahan dan kecamatan. Di sana ada pembagian jadwal untuk bazar di alun-alun Kota Depok itu setiap minggu Pak, Sabtu Minggu. Nah, nanti di rolling kecamatan mana, minggu ini kecamatan mana, dan itu rutin. Kemudian ada juga yang di Desnakrenasda, ada juga di setiap kecamatan sendiri juga ada kegiatan-kegiatan seperti itu Pak. Ya mudah-mudahan itu rutin semua gitu. Jadi teman-teman kalau sudah bergabung di UKM tingkat kelurahan dan kecamatan bisa ikut untuk fasilitas bazar. Ya mudah-mudahan nanti Bang Sukma juga PPR Sukma bisa mengadakan acara yang besar ya. Siapa? Kalau untuk Pak Rudi mah gitu ya. Tinggal cari tempatnya nih Pak nih. Siap. Iya. Terus Pak, ini ada nggak kira-kira Pak nih saran dari Bapak untuk Sukmania jika ingin memulai usaha UMKM ini Pak? Ya, saya rasa Sukmania untuk memulai usaha saya rasa lebih baik ketika belum memiliki produksi yang memang bisa, ibaratnya kalau diterjunkan dia mampu bersaing di pasaran, lebih baik menjadi reseller dulu bagi produk-produk unggulan yang memang sudah diterima di pasaran. Tapi kalau bisa itu produk yang memang diproduksi oleh para pelaku UMKM di Kota Depok. Di setiap kecamatan pasti ada produk unggulan, pasti banyak UKM yang sudah maju. Nah, boleh bekerja sama dulu, setelah itu baru tentukan produk unggulan yang memang ingin diproduksi. Nah, gitu ya, yang memang bisa bersaing juga ketika dilempar di pasaran. Masalah modal tinggal ngomong sama BPR Sukma. Silakan itu ya. Siap Pak. Nah, terakhir nih Pak ya. Kalau harapan Bapak nih sebagai Ketua Asosiasi UMKM di Kota Depok untuk Sukmania Pak, mungkin bisa dikasih harapannya Pak Rudi sebagai Ketua seperti apa Pak? Monggo. Iya, saya sebagai Ketua Asosiasi UMKM Kota Depok sangat berharap ya bagi para nasabah di BPR Sukma ini juga ikut berperan dalam membangkitkan ekonomi secara mandiri melalui UMKM Kota Depok di setiap wilayah, terutama bisa membangun ekonomi di wilayahnya masing-masing. Ya mudah-mudahan makin banyak yang pelaku UMKM dari teman-teman Sukmania juga makin banyak juga menyerap tenaga kerja, makin banyak juga bisa membangkitkan ekonomi dan produk-produk unggulannya tumbuh Pak. Makin banyak lagi produk unggulan-unggulan yang baru, baik kuliner, craft, dan yang lainnya. Harapan saya seperti itu Pak. Terima kasih Pak Rudi. Iya. Jadi kalau bisa saya simpulkan Pak, resumenya, mungkin koreksi kalau saya salah ya Pak ya. Untuk Sukmania, jika ingin memulai usaha, terutama UMKM, bisa langsung datang ke kelurahan. Betul. Jika ingin memulai. Tapi saran dari Pak Rudi tadi sebagai Ketua Asosiasi, jadi dulu reseller. Betul. Atau calok lah ya gitu kan ya. Kalau kita belum tahu, kita belum paham, mendingan kita pilih dulu kita mau jadi reseller apa, daging kah, kuliner kah, atau apakah gitu. Betul, ya kalau kuliner pilih dulu yang memang disukai dulu di pasaran dan disukai sama Sukmania dulu ya, sukanya mana. Kalau misalnya sukanya daging, ya berarti kita cari reseller, kita menjadi reseller daging. Kemudian setelah kita mengetahui alurnya, betul, baru kita mulai usaha sendiri. Betul Pak. Gitu ya Pak Rudi. Lebih aman. Lebih aman ya. Ya. Tapi jangan modal dulu Pak. Ya. Ya, modal kita bukan uang, tapi betul, modal kita adalah keterampilan dulu, ya, kemudian wawasan, baru terakhir permodalan datang ke BPR Sukma. Gitu ya Pak Rudi ya. Betul. Terima kasih banyak Pak Rudi atas waktunya. Buat teman-teman Sukmania juga, jangan lupa untuk membunyikan lonceng, like, dan subscribe untuk acara Bang Sukma TV ini agar terus menjadi kelanjutan
minat dan usaha dan wawasan dari Sukmana semua. Terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Sama-sama Pak. Mari, Semoga Pak. sukses Terima kasih. selalu, Sama-sama, sehat selalu. Pak. Terima Makasih kasih ya, Pak. Sama-sama Ya, Pak. Pak. Ya.